Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul analisis evaluasi kapasitas kinerja lalu lintas dan alternatif desain infrastruktur yang berada di kantin depan Universitas Singapura Berbangsa Karawang. Sebelum kita memasuki eh, isi dari PPT tersebut, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Dimulai. Perkenalkan, nama saya Vito Maulana Thierry. Lalu saya Muhammad Haidar Al-Hanif. Saya Muhammad Akbar Maulana. Saya Dita Fitri Dama. Saya Tata Dia Ayu. Setelah ini selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama itu ada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini, yang pertama itu ada krisis keseimbangan, yaitu pertumbuhan mahasiswa dan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan ketersediaannya lahan parkir. Lalu untuk yang kedua itu kondisi semrawut atau tidak beraturan. Kendaraan sering meluap ke area sirkulasi dan memakai badan jalan yang mengakibatkan eh, penumpukan kendaraan. Lalu yang ketiga itu ada efek domino, yaitu terciptanya bottleneck atau kemacetan yang menurunkan efisiensi lalu lintas di sekitar tempat. Boleh di next. Ya, lalu ada tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama yaitu karakteristik dan kinerja. Untuk mengukur secara empiris volume, akumulasi durasi, turnover, serta menghitung indeks parkir, tingkat okupansi lahan existing. Yang kedua itu yaitu untuk proyeksi kebutuhan, yaitu menghitung kebutuhan ruang parkir atau KRP secara matematis berdasarkan data fluktuasi real pada jam puncak aktivitas. Yang ketiga yaitu ada perencanaan infrastruktur. Ini merumuskan usulan alternatif perbaikan, mulai dari rekayasa tata letak atau layout hingga rencana struktural gedung parkir. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada metodologi survei yang dimana untuk mendapatkan data yang akurat ini kami menetapkan lokasi studi secara spesifik di area parkir kantin depan Universitas Singapura Berbangsa Karawang. Nah, pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat kepadatan dan aktivitas mahasiswa yang sangat tinggi di titik tersebut. Nah, pelaksanaan survei lapangan kami dilakukan pada hari Selasa pada tanggal 28 April tahun 2026. Nah, kami memfokuskan pengamatan pengamatan pada jam puncak aktivitas kampus yaitu pada pukul 14.00 hingga 15.00. Rentang waktu ini kami pilih karena mempresentasikan kondisi peak hour, kondisi terpadat di area parkir tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya kami menggunakan 3 instrumen, yaitu eh, untuk menghitung jumlah kendaraan secara presisi. Yang kedua di sini ada meteran yang dimana untuk mengukur luasan fisik lahan, dan kamera smartphone yang dimana untuk keperluan dokumentasi visual lapangan. Dan selanjutnya di sini ada teknik pengambilan data. Pertama yaitu adalah pengukuran dimensi fisik lahan, yaitu sebelum menghitung kendaraan kami, kami mengukur luas kendaraan. Nah, ini sangat penting agar kami idealnya. Dan yang kedua di sini ada val 30 menit. Dengan menggunakan traffic counter, kami menghitung secara manual setiap kendaraan yang masuk dan keluar. Kami membaginya per interval 30 menit untuk melihat bagaimana fluktuasi atau pergerakan kepadatannya. Dan yang ketiga di sini ada dokumentasi plat nomor atau verifikasi durasi parkir. Nah, ini adalah langkah krusial untuk memverifikasi durasi parkir, dan kami mendokumentasikan plat nomor kendaraan untuk mengetahui berapa lama
rata-rata sebuah kendaraan menempati ruang parkir. Dari sini kita bisa lihat parkir penuh karena sirkulasi yang cepat atau justru karena banyak kendaraan yang menginap atau diparkir dalam waktu yang sangat lama. Dan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kondisi fisik lahan parkir yang kami teliti. Dari hasil analisis kami dapat sebagai berikut ya. Nah, untuk yang pertama nih, kita ada bentuk geometrinya nih. Jadi bentuk geometri dari lahan parkir itu sendiri tuh menyerupai huruf U atau bisa dibilang letter U. Lalu selanjutnya untuk luas lahan efektifnya itu 188,31 meter persegi. Lalu selanjutnya kapasitas resmi itu 89 satuan ruang parkir atau SRP. Dan juga standar SRP motornya 0,75 meter dikali 2,00 meter. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada kinerja jam puncak. Oke, sini sesuai yang tadi sudah disebutkan, kita ngambil di jam 2 siang sampai dengan jam 3. Nah, dari yang sudah kita analisis, di sini terdapat total volume sejumlah 180 kendaraan. Lalu untuk akumulasi puncaknya 164 kendaraan terparkir bersama. Nah, mungkin untuk akumulasi puncak ini adalah hasil terakhir sebelum kami menyudahi daripada analisis kami waktu hari itu. Jadi totalnya ada 164 kendaraan. Nah, untuk kapasitas yang tersedia itu sebetulnya hanya 89 SRP. Nah, untuk turnover-nya itu 2,02 atau setiap 1 detik digunakan oleh rata-rata 2 kendaraan dalam interval tersebut. Nah, untuk hasil dari indeks okupansi parkirnya di sini bisa dilihat 184% atau bisa dibilang ini sangat kritis atau over capacity. Oke, baik, bisa dilanjut. Oke, jadi pada slide ini kami akan membahas mengenai durasi parkir, di mana pada slide sebelumnya sudah dijelaskan mengenai okupansi yang menyentuh angka 184%. Di mana pertanyaan mendasar mulai muncul, yaitu mengapa penumpukan ekstrim ini bisa terjadi di area kantin depan? Nah, jawabannya telah kami bedah dalam 3 poin berikut. Yang pertama, adanya dominasi jangka panjang. Berdasarkan data survei yang telah kami lakukan, dari total 180 kendaraan, mayoritas terparkir dengan durasi lebih dari 1 jam. Hal ini normal terjadi di perkuliahan, karena rata-rata kelas yang terjadi berdurasi dari 1 hingga 2 jam. Poin kedua, yaitu dampak titik jenuh permanen. Tingginya durasi parkir mengakibatkan lahan kehilangan fungsi sirkulasinya. Area parkir kantin depan mengalami kejenuhan yang sifatnya permanen hampir di sepanjang jam operasional aktif kampus, karena tidak adanya rotasi atau aliran kendaraan keluar masuk yang seimbang. Poin ketiga, yaitu kemacetan sirkulasi internal. Karena ruang gerak yang tersedia sudah habis terisi oleh kendaraan berdurasi panjang, kendaraan yang baru masuk akhirnya kesulitan untuk melakukan manuver atau putar balik. Akibatnya, terjadi penumpukan di dalam area parkir yang meluap hingga mengganggu kelancaran sirkulasi jalan utama di depan kantin. Secara teoritis, hal ini membuktikan bahwa masalah utama di lapangan bukan hanya tentang tingginya volume kendaraan yang datang, melainkan karena rendahnya tingkat perputaran parkir atau turnover akibat dominasi parkir jangka panjang. Lanjut. Nah, untuk memvalidasi dari tingkat keparahan masalah ini, secara ilmiah dan objektif telah dilakukan proyeksi matematis untuk menghitung kebutuhan ruang parkir aktual menggunakan standar formula perencanaan transportasi. Formulasi yang digunakan yaitu akumulasi dibagi volume dikali dengan faktor fluktuasi sebesar 1,1 dikali volume. Nah, jika dimasukkan data hasil observasi, yaitu akumulasi sebesar 164 kendaraan dibagi dengan volume 180 dikali dengan 1,1 yang merupakan faktor fluktuasi dan dikali volume kembali yaitu 180, didapatkan hasil satuan ruang parkir yaitu 181. Nah, tapi
Setelah kita bahas sebelumnya bahwa di area parkir kantin depan, SRP yang tersedia hanya sebesar 89 SRP. Dengan demikian, secara matematis dapat dibuktikan bahwa area parkir kantin depan mengalami defisit sebesar kurang lebih 92 ruang parkir pada jam puncak aktivitas. Defisit yang mencapai lebih dari 100% dari kapasitas existing inilah yang menjelaskan secara ilmiah mengapa terjadi pelanggaran marka jalan, parkir liar di bahu jalan, serta kemacetan sirkulasi yang parah setiap harinya. Data ini menjadi dasar kuat untuk menyatakan bahwa area ini membutuhkan intervensi struktural yang signifikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada alternatif solusi. Di sini ada dua alternatif solusi untuk mengatasi masalah dalam layout parkir ini. Yang pertama adalah optimalisasi lahan existing, yaitu dengan mengatur ulang tata letaknya, dengan memberikan batas-batas yang sesuai dengan standar seperti ukuran dari tiap parkiran, ukuran dari jalannya. Nah, dengan tata letak ini juga untuk akses parkirnya sebelumnya terdapat 4 akses untuk parkir maupun keluar, lalu dengan ini dibuat menjadi 2 akses, jadi 1 akses masuk dan 1 akses keluar. Nah, dengan ini kapasitas SRP-nya meningkat menjadi 91 atau hanya bertambah 2 petak di 2 SRP parkir. Dan kemungkinan solusi ini juga akan ditolak karena biaya yang dibutuhkan untuk menertibkan seperti memberikan layout marka jalan itu hanya menambah 2 petak, jadi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya. Boleh dilanjut. Nah, untuk yang alternatif kedua yaitu solusi untuk membangun 2 lantai parkiran ini. Jadi tindakannya memaksimalkan penggunaan lahan terbatas, yaitu ukuran dari lahan parkir itu sendiri sebesar 188,31 meter persegi dengan cara ekspansi vertikal, yaitu membangun lantai kedua untuk ruang parkir. Nah, selain solusi ini tetap dilakukan solusi yang sama dengan solusi yang pertama untuk aksesnya, yaitu hanya 2 akses, 1 akses masuk dan 1 akses keluar. Lalu layoutnya dirubah dari yang awalnya posisinya horizontal dirubah menjadi vertikal. Nah, dengan perubahan layout ini didapatkan SRP yang melonjak drastis, yaitu mencapai 202 SRP atau meningkat 164 lebih. Dan berdasarkan SRP ini nilainya melebihi dari KRP atau kebutuhan ruang parkir yang tadi telah dihitung sekitar 180, yang menandakan dengan alternatif ini maka solusi dari layout parkir dapat diselesaikan. Oke, selanjutnya saya jelaskan oleh teman saya. Baik, dari kesimpulan analisis ini, yang pertama ada poin pertama ada kesimpulan kapasitas sangat kritis, yang dimana lahan parkir bisa beroperasi jauh melampaui batas dengan indeks okupansi itu mencapai 184% pada jam puncak aktivitas. Dan yang kedua di sini ada inefisiensi geometri, yang dimana ketiadaan marka cat dan melimpahnya pintu akses 4 titik di lahan terbatas memicu konflik pergerakan dan kemacetan. Dan yang kedua di sini ada dan yang ketiga di sini ada sifat penggunaan, yang dimana kejenuhan ekstrim disebabkan oleh tingginya presentase volume kendaraan yang melakukan parkir jangka panjang atau lebih dari 1 jam. Dan yang terakhir di sini ada solusi infrastruktur, dari rekayasa struktur berupa pembangunan gedung parkir 2 lantai yang berkapasitas 202 SRP ini terbukti secara matematis sebagai langkah paling rasional serta efektif.
Dan di sini ada eh, jangka panjang serta sebagai langkah mitigasi darurat pengelola kampus perlu adanya pengecatan marka SRP sesuai standar dimensi motor yang dimana eh, berukuran 0,75 meter dikali 2 meter. Dan yang kedua di sini ada menutup dua akses berlebih dan menerapkan sistem gerbang satu pintu masuk dan satu pintu keluar yang terpisah secara tegas. Dan di sini ada jangka panjangnya yang dimana sebagai penyelesaian struktural komprehensif yang dimana ini yaitu memasukkan proyek pembangunan gedung parkir motor dua lantai ke dalam master plan fasilitas kampus dan yang selanjutnya di sini ada gedung dengan kapasitas 202 SRP ini akan menuntaskan defisit ruang parkir secara total di area kantin depan Unsika. Eh, baik, sekian dari kelompok kami. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.